Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Saat Teduh pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut doa kita, mari kita semuanya satu dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih ya Tuhan Bapa yang baik, kami boleh ada pada saat sekarang ini, semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu saja, kuasa-Mu saja yang telah menolong kami, memberkati, mengampuni, memberikan sehat, kuat, panjang umur pada kami. Dan Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong sehingga firman-Mu boleh kami dapat singkapkan, dan Roh Kudus menolong sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku pemberita firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya yakin kita semuanya saat ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan. Yang sakit pasti Tuhan sudah sembuhkan. Baik, mari kita buka Alkitab kita, dan kita buka di 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai dengan 26. Sekali lagi, saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Mari kita semuanya sama-sama membaca. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Maksud dari firman Tuhan ini juga untuk menuntun kita. Sebelum kita mengajar, sebelum kita menuntun seseorang, kita juga harus berusaha untuk berubah menjadi seorang yang mempunyai kesabaran, penguasaan diri. Bukan berarti kita tidak bisa menegur dengan keras, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh menuntun seseorang untuk seseorang itu berubah dalam hidup sesuai seturut firman Tuhan dengan suatu teguran yang keras. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman Tuhan ini, sebelum kita melakukan hal itu, kita harus berusaha juga untuk kita berubah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mempunyai kesabaran, mempunyai kelemah lembutan, ramah, dan terutama mempunyai kasih. Setelah itu kita masuk ke dalam step selanjutnya, menjadi seorang pengajar, menuntun seseorang. Dikatakan di sini, ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita berkaca kepada diri kita sendiri, bahwa selama ini Tuhan sudah berlaku sabar, penuh dengan kelemah lembutan menuntun kita, penuh dengan kasih menuntun kita. Itu juga orang tua kita, guru kita, dengan sabar, dengan penuh kelemah lembutan menuntun dan mengajar kita. Dan itu harus kita juga lakukan kepada orang lain. Banyak pengajar, banyak orang tua juga gagal di dalam menuntun
anak-anak mereka. Karena tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, tidak ada kasih yang paling utama. Sehingga mereka menemui kegagalan ketika mereka menuntun, ketika mereka mengajar. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus berubah sebelum kita merubah seseorang. Kita harus lihat kepada diri kita sendiri saat ini. Masih banyak kelemahan masih banyak kekurangan yang kita lakukan juga, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Juga di mata pandangan orang-orang sekitar kita. Banyak hal-hal yang tidak baik yang masih kita lakukan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, melalui firman Tuhan ini, mengatakan untuk kita berubah. Diri kita sendiri dulu yang harus kita rubah. Setelah itu kita masuk step selanjutnya. Kita mengajar seseorang dengan penuh kelemah lembutan, sabar, dan akhirnya kita menjadi cakap dengan penuh kasih sayang daripada Tuhan. Kita dapat mengajar seseorang itu sehingga seseorang itu boleh berubah step demi step. Tidak bisa kita tuntut seseorang itu seperti diri kita sendiri juga. Kita tidak berubah pada saat itu juga ketika kita diajar. Jadi kita pun juga tidak bisa menuntut seseorang itu berubah pada hari ini, atau minggu ini, atau bulan besok, atau tahun besok. Tidak bisa. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri juga. Bertahun-tahun Tuhan mengajar kita, menuntun kita dengan sabar, penuh kelembutan, dan penuh dengan kasih sayang. Gitu juga orang tua kita, guru kita. Sebab itu pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan ketika kita juga mengajar seseorang, kita juga harus seperti itu. Penuh dengan kelembutan, sabar, dan penuh dengan kasih. Tidak bisa kita menuntut seseorang berubah pada saat itu juga sesuai dengan keinginan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri satu doa kita pada malam hari ini, mari kita semuanya satu dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk berkat firman yang Kau telah berikan kepada kami semuanya. Untuk kami berubah sesuai seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup sesuai firman kehendak-Mu. Ketika kami mau merubah seseorang, kami yang harus dahulu merubah diri kami ya Tuhan. Untuk kami hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu, penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Tolong kami, rubah kami semuanya Tuhan. Untuk hidup sesuai seturut dengan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Bertemu lagi kita nanti di waktu yang akan datang. Dan pasti dalam keadaan diberkati, sehat, kuat selalu, panjang umur diberkati oleh Tuhan. Glory, haleluya. Shalom.